Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang psikologi kesehatan dengan tema manajemen penyakit kronis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama Desi Irmawati, yang kedua Ilma Afida Amalia, yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Tajuddin Alubi. Pembahasan kali ini yaitu 1. Kualitas hidup. Kualitas hidup adalah suatu cara hidup, sesuatu yang esensial untuk menyemangati hidup. Eksistensi berbagai pengalaman fisik dan mental seorang individu yang dapat mengubah eksistensi selanjutnya dari individu tersebut di kemudian hari. Status sosial yang tinggi dan gambaran karakteristik tipikal dari kehidupan seorang individu. Respon emosional terhadap penyakit kronis ada beberapa macam. Yang pertama seperti depresi, kecemasan, gampang marah, gairah seks yang rendah, sulit berkonsentrasi, perilaku kompulsif, dan mood swing. Coping terhadap penyakit kronis. Coping adalah proses di mana individu mencoba untuk mengelola perbedaan yang dirasakan antara tuntutan dan sumber daya secara ilmiah, baik disadari maupun tidak. Individu sesungguhnya telah menggunakan strategi coping dalam menghadapi stres. Strategi coping adalah cara yang dilakukan untuk merubah lingkungan, situasi, atau menyelesaikan masalah sedang dirasakan atau dihadapi. Coping diaktifkan sebagai usaha perubahan kognitif dan perilaku secara konstan untuk menyelesaikan stres yang dihadapi. Metode coping yakni ada 2. Yang pertama metode coping jangka panjang. Biasanya metode coping jangka panjang itu seperti berbicara dengan orang lain atau curhat. 2. Mencoba mencari informasi lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi. 3. Menghubungkan masalah yang dihadapi dengan kekuatan supranatural. Kalau metode coping jangka pendek, yaitu seperti banyak tidur, tidak ragu, dan merasa yakin bahwa semua akan kembali stabil, dan mencoba melihat aspek humor dari situasi yang tidak menyenangkan. Baik, saya Desi Irmawati dengan NIM akhir 035 akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi mekanisme coping. A. Harapan akan self-efficacy. Ini berkenaan dengan harapan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi. Harapan terhadap kemampuan diri untuk menampilkan tingkah laku terampil, dan harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup. B. Dukungan sosial. Individu dengan dukungan sosial yang tinggi akan mengalami stres yang rendah ketika mengalami stres, dan mereka akan mengatasi stres atau melakukan strategi coping yang lebih baik. C. Optimisme. Berdasarkan cara individu melihat suatu ancaman, individu dengan pikiran optimis akan melihat masalah sebagai sesuatu hal yang harus dihadapi, sehingga mereka memilih menyelesaikan masalah yang ada. D. Pendidikan. Tingkat pendidikan individu memberikan kesempatan yang lebih baik terhadap diterimanya pengetahuan baru. E. Jenis-jenis kelamin. Terdapat perbedaan mekanisme coping antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki menunjukkan perilaku-perilaku yang kita anggap sulit, yaitu gembira berlebihan dan kadang-kadang melakukan kegiatan fisik yang agresif, menantang, menolak otoritas. Perempuan diberi penghargaan atas sensitivitas, kelembutan, dan perasaan kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mekanisme coping. A. Mekanisme coping adaptif adalah mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar mencapai tujuan. Kategorinya adalah berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif. B. Mekanisme coping maladaptif adalah mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, memecahkan pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menyesuaikan lingkungan. Kategorinya makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, dan menghindar. Selanjutnya yaitu macam-macam mekanisme coping. Macam-macam coping menurut Stuart dan Studen.
Ada dua, yaitu satu, mekanisme coping berpusat pada masalah. Mekanisme ini diarahkan untuk mengurangi tuntutan situasi yang mengurangi rasa stres atau mengembangkan sumber daya untuk mengatasinya. Mekanisme coping ini bertujuan untuk menghadapi tuntutan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Menurut Stuart dan Stundon, hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme coping yang berpusat pada masalah adalah konfrontasi coping, isolasi, dan kompromi. 2. Mekanisme coping yang berpusat pada emosi. Mekanisme coping yang berpusat pada emosi ini dipusatkan untuk mengurangi stres emosional, misalnya dengan yang digunakan sebagai mekanisme coping yang berpusat pada emosi. Menurut Stuart dan Stundon, antara lain denial, rasional, identifikasi, sublimasi, represi, proyeksi, dan kompensasi. Selanjutnya yaitu komanajemen penyakit kronis. Individu dengan penyakit kronis membutuhkan pemecahan masalah yang spesifik terkait penyakit dan perubahan yang dialami, dengan tujuan pemulihan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Tak jarang hal tersebut menimbulkan masalah yang lebih besar bagi individu dengan penyakit kronis, sehingga dibutuhkan adanya komanajemen dengan tujuan pemulihan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Masalah-masalah terkait fisik penyakit kronis lebih menekankan pada adanya program rehabilitasi secara komprehensif. Individu-individu dengan penyakit kronis berdampak atau mengubah kondisi fisik yang berujung pada perubahan, bahkan masalah-masalah terkait aktivitas atau pekerjaan. Individu dengan penyakit kronis berdampak pula pada interaksi sosial, termasuk berdampak pula pada keluarga. Adapun bentuk-bentuk intervensi psikologi bagi individu yang mengalami penyakit kronis yaitu 1. Obat-obatan, 2. Terapi individual, 3. Intervensi psikoterapi utik singkat, 4. Pengetahuan pasien, 5. Relaksasi, manajemen stres dan olahraga, 6. Dukungan sosial. Intervensi psikologis dan penyakit kronis. Intervensi dalam psikologi memiliki arti yaitu membantu klien atau pasien dalam menyelesaikan masalah psikologis, terutama sisi emosional. Menurut Kendall dan Norton Ford berpendapat bahwa intervensi meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologis untuk menolong orang yang mengalami masalah-masalah dan memiliki keinginan untuk mengembangkan kehidupan secara lebih memuaskan. Macam-macam intervensi psikologis dan penyakit kronis. 1. Intervensi kebermanaan hidup. Intervensi kebermanaan hidup atau yang disebut juga dengan logoterapi bahasa Yunani, yaitu melalui kata logos yang berarti makna, meaning, dan juga rohani atau disebut dengan spirituality. Sedangkan terapi adalah penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi secara umum dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi kerohanian serta adanya dimensi spiritual pada manusia, di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna kehidupan, the meaning of life, dan hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna, the meaningful life, yang didambakannya. Logoterapi merupakan pendekatan eksistensial. Logoterapi merupakan terapi untuk orang yang mengalami sakit, dukungan bagi para penderita kebingungan mengenai pendidikan dan prestasi. Logoterapi mencakup dimensi biologikal, psikologi, dan spiritual manusia. Logoterapi dapat diberikan pada penderita fobia dalam perilaku seksual, penderita yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan individu yang mengalami kehampaan dan merasa tidak bermakna dalam hidupnya. Tahap-tahap intervensi kebermaknaan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri, sejalan dengan self-evaluation. Mengenali secara objektif kekuatan-kekuatan dan kelemahan diri sendiri, baik yang masih merupakan potensi maupun yang sudah teraktualisasi. Yang kedua, bertindak positif, sejalan dengan action as if, melakukan kegiatan yang dianggap baik dan bermanfaat dalam sehari-hari. Yang ketiga, pengakraban hubungan, sejalan establishing and encounter, meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, misalnya anggota keluarga, teman, rekan sekerja.
Yang keempat, pendalaman catur nilai. Sejalan searching for meaningful values. Berusaha untuk memahami dan memenuhi 4 macam nilai merupakan sumber makna hidup, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai bersikap, dan nilai pengharapan. Yang kelima, ibadah. Sejalan dengan establishing with bigger gain. Berusaha memahami dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Tuhan dan mencegah diri dari apa yang dilarangnya. Yang kedua, intervensi kebermanaan hidup kebahagiaan. Kebanyakan pasien penderita penyakit kronis mengalami kegoncangan psikologis dan lebih parahnya berujung pada depresi, perasaan bosan, tidak memiliki tujuan, susah mengatur emosi, merasa hidup tidak berarti, kehilangan minat, cemas, dan sedih. Merupakan sindrom dari minimalis atau ketidakbermanaan. Sindrom dari minimalis ditandai dengan 2 hal yang mendasar, yaitu frustasi eksistensial dan neurosis non-klinik. Frustasi eksistensial ditandai dengan hilangnya kemauan dalam beraktivitas, merasa jenuh dan bosan, merasa bodoh terhadap lingkungan, hilangnya minat bersosialisasi, apatis dan pesimis pada masa depan, merasa hampa dan tidak berarti. Sedangkan neurosis non-klinik ditandai dengan hidup dirasa sebagai sebuah rutinitas yang itu-itu saja, tanpa adanya perubahan. Tidak menghargai prestasi yang didapatkan dan sering mempertanyakan kelahiran di dunia. Kebermanaan hidup adalah hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. The purpose in life. Kebermanaan hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Bila kebermanaan hidup terpenuhi, menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya dapat menimbulkan kebahagiaan atau disebut dengan happiness. Kebahagiaan itu adalah ganjaran-ganjaran dari usaha menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Hidup-hidup yang bermakna adalah corak kehidupan yang sehat dengan kegiatan, penghayatan, dan pengalaman bermakna. Apabila hal itu terpenuhi, menimbulkan perasaan-perasaan bahagia dalam kehidupan seseorang, sehingga untuk merasakan kebahagiaan adalah setidaknya melakukan sesuatu yang tidak besar, tetapi melakukan sesuatu yang dianggap bermakna, karena kebahagiaan tersebut setiap individu terletak pada makna hidup yang dialaminya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.